Oke, shalom, selamat malam. Kita kata bagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang jalan bagi jalanku. Jika Anda seorang yang sedang menunggu pasangan, Anda jomblo, atau Anda mempunyai anak yang masih jomblo, maka video ini cocok untuk Anda. Tonton video ini sampai selesai, kita akan lihat apa kata firman Tuhan tentang orang-orang jomblo. Oke, ayat pertama saya akan ambil dalam Keluaran pasal yang pertama ayat 15 sampai 21. Mungkin Anda berpikir, loh Keluaran ini kan cerita tentang Musa, bagaimana Musa memimpin umat Tuhan keluar dari perbudakan Mesir. Nah, terus apa hubungannya dengan jomblo? Kita akan lihat, saudaraku ya. Ada satu peristiwa yang menarik dalam peristiwa pada waktu di Keluaran pasal yang pertama, di mana pada waktu itu Firaun melakukan suatu tindakan bagaimana dia meminta supaya para bidan yang membantu melahirkan membunuh anak-anak lelaki dari orang Ibrani karena mereka semakin lama semakin banyak, gitu ya. Sehingga waktu itu bidan-bidan disuruhkan setiap anak lelaki yang lahir dari perempuan Ibrani itu harus dibunuh, gitu. Kita akan lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan mulai dari ayat 15 dari Keluaran pasal yang pertama. Dikatakan seperti ini. Keluaran pasal yang pertama ayat ke-15. Dikatakan, Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, jadi ini ada dua orang bidan, yaitu Sifra dan Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani yang pada waktu bersalin, kamu harus perhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Itu perintah dari Raja Mesir, Firaun pada waktu itu. Gitu ya. Di ayat 17, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Ayat 18, lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu, Sifra dan Pua tadi ya, dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Mereka kuat, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Gitu ya. Ayat 20, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Gitu ya. Dan kuncinya ada dalam ayat yang ke-21 dikatakan, karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka Ia, yaitu Allah, membuat mereka berumah tangga. Oke. Nah, ini satu ayat yang menarik, satu peristiwa dalam firman Tuhan tentang bagaimana pada waktu itu umat Israel berada dalam perbudakan Mesir dan jumlah mereka bertambah-tambah banyak. Dan tadi kita sudah tahu bagaimana pada waktu itu Firaun memutuskan untuk membunuh semua bayi yang terutama laki-laki, dan dia berkata pada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani yang melahirkan. Dalam hal ini ada Sifra dan Pua, dua bidan tadi. Gitu ya. Dan barusan kita baca dalam firman Tuhan bagaimana pada waktu mereka melakukan itu, mereka tidak mau melakukannya karena mereka takut akan Allah. Gitu. Dan yang menjadi kunci dalam kisah ini adalah pada ayat yang terakhir dikatakan Allah memberkati mereka. Gitu ya. Karena bidan-bidan itu takut akan Allah, dalam ayat 21, maka Ia, yaitu Allah, membuat mereka berumah tangga. Ya. Nah, ini yang saya mau korelasikan tentang buat Anda yang masih jomblo, Anda yang sedang mencari pasangan, atau Anda yang orang tua yang anak-anaknya mempunyai anak remaja seperti saya, punya dua anak remaja putri yang belum punya pasangan. Maka firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang menguatkan kita bahwa dalam firman Tuhan dikatakan pada saat dua bidan ini takut akan Allah, yang terjadi maka Allah membuat mereka berumah tangga. Ini yang penting, saudaraku ya. Jomblo bukan sesuatu hal yang memalukan, tetapi kita harus ingat bahwa dalam firman Tuhan rumah tangga itu datang dari Allah. Rumah tangga itu datang karena ada dua bidan tadi, yaitu Sifra dan Pua, yang hidup takut akan Allah. Dia lebih takut kepada Allah ketimbang kepada Raja Mesir, dalam hal ini Firaun. Gitu ya. Dan Allah tidak pernah berhutang. Allah tidak pernah membiarkan orang yang takut akan Tuhan. Allah tidak akan pernah membiarkan mereka begitu saja. Dan dalam firman Tuhan dikatakan, maka Ia, yaitu Allah sendiri, membuat mereka berumah tangga. Gitu ya. Rumah tangga adalah sesuatu hal yang penting, saudaraku ya. Itu mungkin sebagian besar waktu kehidupan kita, bahkan lebih dari setengah waktu kehidupan kita jalani bersama dengan pasangan kita. Gitu ya. Dan itu bukan menjadi sesuatu hal yang sembarangan kita bisa pilih. Dan tadi kata firman Tuhan bahwa semuanya itu datang dari Allah. Allah lah yang membuat mereka berumah tangga. Tapi dengan satu catatan, sebelumnya mereka hidup takut akan Allah.
gitu ya. Jadi buat Anda yang sedang mencari pasangan, buat Anda yang jomblo, tidak usah khawatir saudaraku. Tatkala kita belajar hidup takut akan Allah, tatkala kita hidup mementingkan Tuhan, tatkala kita hidup mendahulukan Tuhan, maka Allah tidak pernah berhutang. Dan salah satu berkat yang Tuhan berikan adalah Dia membuat mereka berumah tangga. Dalam firman Tuhan dikatakan, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kita akan lihat ayat saudaraku. Itu ada di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama, nyanyian Siara Salomo. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jelas saudaraku, jadi jodoh atau segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Tuhanlah yang membuat mereka berumah tangga. Tuhanlah yang memberikan pada Sifra dan Pua tadi dua bidan yang takut akan Allah dan membuat mereka berumah tangga karena mereka takut pada Allah. Gitu ya. Jadi sebenarnya buat Anda yang jomblo, solusi yang paling mudah dalam firman Tuhan tentang bagaimana sih cara mendapat pasangan, caranya adalah hiduplah takut akan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka firman Tuhan katakan Dia akan membuat mereka berumah tangga. Gitu ya. Karena jika bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jelas saudaraku, mari andalkan Tuhan, mari cari Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan dan takut akan Dia. Gitu ya. Mungkin ada di antara kita yang berpikir banyak kok orang-orang yang di luar Tuhan tetapi mereka berhasil menemukan jodoh, mereka berhasil menemukan pasangan dan kemudian sepertinya mereka hidup bahagia. Betul saudaraku, saya tidak tutup mata dengan kenyataan banyak orang yang hidup bahkan menikah dengan orang yang berbeda agama, yang berbeda kepercayaan, yang di luar Tuhan dan kemudian sepertinya rumah tangganya baik-baik saja. Tetapi jangan lupa saudaraku, rumah tangga bukan sekedar baik-baik, rukun dan tidak bercerai, tapi rumah tangga bicara bagaimana mengundang kehadiran Allah dalam rumah tangga dan bagaimana membina anak-anak dalam hidup takut akan Tuhan. Dan itu tidak bisa kita lakukan apabila kita berpasangan dengan orang yang tidak seimbang. Gitu ya. Paulus katakan dalam satu surat dalam Korintus dikatakan, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap. Jadi ini sekedar tips sederhana yang saya bagikan dari firman Tuhan untuk orang-orang yang jomblo, Anda yang masih jomblo yang sedang mencari pasangan, atau kita orang tua yang punya anak yang lagi masih menjomblo, maka biarkan mereka hidup takut akan Tuhan. Maka didik anak-anak kita, Anda yang sedang menjomblo, maka hiduplah takut akan Tuhan. Tidak berusaha memusikan mencari siapa dan siapa, tapi hidup takut akan Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan, Dia akan membuat mereka berumah tangga. Jodoh segala macam datangnya dari Tuhan, mari andalkan Tuhan, dan biar kita hidup berkenan pada Tuhan. Gitu. Dan biarkan semuanya dibangun Tuhan yang memulainya, Tuhan yang memberikan segala sesuatu. Sekali lagi, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang, tapi tidak ada persamaan apapun antara terang dan gelap. Gitu ya. Berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan sediakan yang terbaik. Berdoa kepada Tuhan supaya Allah siapkan orang yang tepat yang akan memimpin keluarga Anda, yang akan memimpin anak-anak kita nanti dalam satu rumah tangga yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, yang di dalamnya Allah boleh berkenan dan boleh membina generasi berikutnya yang takut akan Tuhan. Jadi saudaraku, selamat menjalani kehidupan takut akan Tuhan dan jangan khawatir tentang apapun juga. Dia tahu apa yang kita perlukan, Dia tahu kapan yang terbaik memberikan jodoh kepada Anda yang masih jomblo. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.